Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang ungkapkan kekagumanmu sebab Tuhan kita dahsyat. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Ungkapkan kekagumanmu sebab Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Katakan Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Ya kan, kita tahu bahwa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap dahsyat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Judul perikop Alkitabnya adalah Allah Raja seluruh bumi. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur selanjutnya dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Firman Tuhan berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kalau kita perhatikan pesan yang disampaikan Bani Korah ini adalah tentang seruan atau ajakan untuk memuji kebesaran Tuhan, untuk memuji keagungan, kejayaan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Firman Tuhan berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan sebuah kekaguman atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak janji-janji Tuhan boleh tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Artinya kita harus membuka mata kita lebar-lebar Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melihat tentang kedahsyatan Tuhan ini. Karena kalau kita perhatikan di dalam surat Roma pasal 15 ayat 11. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa, apa yang firman Tuhan katakan? Memuji Dia. Ini panggilan kita Bapak Ibu. Panggilan kita adalah untuk meninggikan, untuk memuji, untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya dalam Roma dikatakan, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Itu betapa dahsyatnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita memperhatikan tentang inti pesan Tuhan. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini inti pesan Tuhannya, tidak sedikit rasa kekaguman orang percaya akan Tuhan seakan-akan telah tertutupi oleh berbagai peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Fokus perhatian orang-orang seperti telah tergantikan dengan berbagai berita dan kejadian yang tanpa disadari telah diakui sebagai apa? Sebagai hal-hal yang seolah-olah lebih dahsyat dibandingkan kuasa Tuhan. Masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Dikatakan gini, meskipun setiap orang percaya mengakui bahwa ia memiliki Tuhan, memiliki juru selamat, memiliki raja di atas segala raja. Namun, ini yang ditekankan, kekaguman itu seringkali hanya berhenti sampai pada level pengetahuan saja. Dikatakan sampai pada pengetahuan saja. Sedangkan respon, tindakan, gairah, dan ekspresi hidup menunjukkan bahwa Tuhan seolah-olah tidak sedahsyat yang seharusnya Bapak. Kalau kita renungkan ulang Bapak Ibu, seharusnya membuat kita sadar bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu terjadi. Memang seperti itu yang Tuhan lihat di dalam kehidupan setiap kita. Fokusnya mulai tergantikan kepada hal-hal yang sesuatu yang lemah sebenarnya. Sesuatu yang tidak berkuasa. Artinya jangan sampai kita puas hanya di level pengetahuan saja. Hanya sekedar tahu tentang Allah saja. Tapi tidak mengenal secara pribadi di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai, saya renungkan ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita kehilangan kekaguman akan kedahsyatan Tuhan. Kita sudah belajar kemarin Bapak Ibu. Hari Minggu kita sudah belajar. Kemarin juga kita sudah belajar. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Apa yang harus kita renungkan, apa yang harus kita lakukan berkaitan pesan Tuhan di dalam minggu ini. Yang pertama adalah
ingat kembali segala perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ingat kembali segala perbuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Artinya adalah kita harus selalu ingat. Apa yang kita ingat? Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus ingat bagaimana kita dipilih. Kita harus ingat bagaimana kita diselamatkan. Bagaimana kita diangkat menjadi anak-anaknya. Bagaimana kita diangkat menjadi ahli warisnya. Dan bagaimana kita dipelihara sampai detik ini, Bapak Ibu. Seharusnya ini yang membuat kita terkagum-kagum atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa menghitung pemberian Tuhan, setiap janji-janji Tuhan yang sudah tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa hitung, terlalu banyak. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bani Korah di dalam ayat 3-5. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Ayat 4, ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Ayat 4 adalah sebagai penekanannya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Sesuatu yang dahsyat Bapak. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ini yang Tuhan kerjakan loh Bapak Ibu. Ini yang Tuhan kerjakan atas umat-umatnya. Ini yang Tuhan kerjakan atas suku atau bangsa Israel. Termasuk gerejanya. Termasuk kita sebagai anak-anaknya. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Coba kalau kita renungkan ayat ini Bapak Ibu. Saya mempelajari bahwa ungkapan ini ketika Pemazmur sampaikan. Saya mempelajari tentang kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Kita bisa mempelajari tentang sejarahnya. Apa yang mereka kerjakan? Kalau kita perhatikan selalu berperang kerjaannya. Ya kan? Bangsa ini dikelilingi oleh berbagai banyak musuh. Dan kita tahu bagaimana Allah memberikan kemenangan itu kepada mereka. Tuhan sendiri berbicara melalui firman-Nya. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Dipakai kata kita loh Bapak Ibu. Bukan hanya bangsa Israel, tapi gereja Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu. Sebagaimanapun musuh-musuh yang bangsa Israel hadapi. Kita bisa lihat tentang kemenangan yang terjadi. Bukan karena bangsa ini jago berperang. Tapi karena ada Tuhan yang selalu berperang atas hidup mereka. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. Mazmur 44 ayat 2-4. Kita mau lihat tentang kemenangan yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Dikatakan gini Bapak Ibu. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan. Bersama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka. Pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa. Tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan. Tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan, ini firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Bukan kekuatan bangsa Israel. Dikatakan tetapi tangan Allah. Melainkan tangan Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan. Jadi saya mempelajari, saya merenungkan ini Bapak Ibu. Atas dasar inilah yang membuat Bani Korah begitu hormat dan kagum akan Allah. Atas apa? Atas segala kemenangan, atas segala perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel Bapak Ibu. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan atas kehidupan setiap kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi apa Bapak Ibu? Tuhan yang memberikan kita kemenangan dan suka. Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau kita kembali di pasal 47 Bapak Ibu ayat 3. Ada ungkapan yang sangat luar biasa di sini. Firman Tuhan berkata gini Bapak Ibu. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah apa? Dahsyat. Katakan dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Bukan satu bangsa, tapi seluruh bumi dikatakan. Jadi apa yang kita renungkan di poin pertama ini? Kita harus ingat kembali segala perbuatan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Bukan tentang kita lagi,
tapi tentang perbuatan Tuhan yang maha besar yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak kagum sama Tuhan. Tuhan kita itu maha dahsyat, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, tidak bisa disejajarkan dengan yang lain. Jadi biarlah dari poin ini kita belajar Bapak Ibu. Kita harus selalu ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita terima, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, apalagi yang kita renungkan dan lakukan Bapak Ibu. Yang kedua adalah sadari bahwa pribadi siapa yang menyertai hidup kita hari-hari ini. Ini saya renungkan Bapak Ibu. Mungkin beberapa minggu yang lalu ya. Jujur dengan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Membuat secara pribadi juga saya takut. Melihat berita, jadi takut. Melihat orang-orang di lingkungan di mana kami tinggal, membuat juga kami takut. Apalagi kan sempat panas juga Bapak Ibu ya. Sempat demam dan sebagainya, itu membuat seperti meragukan tentang kuasa Tuhan yang maha dahsyat ini. Dari perenungan itu lahir poin ini Bapak Ibu. Sadari bahwa pribadi siapa yang menyertai hidup kita hari-hari ini. Betul gak Tuhan satu-satunya pribadi yang menyertai hidup kita atau tidak Bapak Ibu? Atau ada yang lain selain Yesus? Selain Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan, ada kalimat yang sangat penting untuk bersama-sama kita renungkan. Dikatakan seperti ini, meskipun, ini berulang-ulang Bapak Ibu, meskipun setiap orang percaya mengakui bahwa ia memiliki Tuhan, ya, memiliki juru selamat, raja di atas segala raja, namun kekaguman itu seringkali hanya berhenti pada level pengetahuan saja, sekedar tahu Tuhan saja. Sedangkan respon reaksinya tidak menunjukkan tentang itu, Bapak. Hanya di mulut saja yang keluar. Kalau kita perhatikan kan hari-hari ini banyak hal yang coba mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Berbagai berita atau kejadian yang terjadi di warta itu disampaikan Bapak di aplikasi RDMB. Contohnya COVID yang kita hadapi ya kan. Tidak sedikit orang-orang terpapar dengan ketakutan, kepanikan, dia maksudnya harus memakan obat untuk menjaga dirinya. Itu kan hal-hal kayak itu kan mengalihkan jadinya. Tidak melihat tentang kebesaran Tuhan. Segala obat ditelan Bapak Ibu. Akhirnya bukan COVID yang membuat kita terpapar. Karena obat, itu kan kengerian yang terjadi. Jadi berita kejadian-kejadian yang terjadi membuat kita teralihkan. Fokus kita teralihkan. Kita lupa bahwa ada pribadi yang menyertai kita. Ada pribadi yang dahsyat, ada pribadi yang berkuasa. Yang menyertai hidup kita. Tapi karena ketakutan, kepanikan itulah yang membuat kita lupa. Dan bisa kehilangan kekaguman akan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau saya berenungkan ini Bapak Ibu, kalau kita dikuasai ketakutan, maka secara otomatis kekaguman kita akan Tuhan itu memudar, berkurang, bahkan hilang. Ini jangan sampai kita biarkan Bapak Ibu. Jangan sampai fokus kita teralihkan. Sehingga kita tidak bisa melihat tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 dan kita akan lompat nanti ke ayat 8 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat 8 Bapak Ibu. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah ya. Perhatikan ada kata Tuhan menyertai kita di situ. Dari ayat ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita? Bahwa ia adalah pribadi yang menyertai hidup. Ada 3 hal yang di sini kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Bagaimana kita tidak kagum Bapak Ibu? Bahwa ia sendiri, bahwa Tuhan sendiri yang melindungi kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ini yang benar, ini yang paling aman, ini yang perlu kita tangkap dengan baik. Bukan yang lain, bukan perlindungan yang lain. Tapi Tuhan satu-satunya yang menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Begitu dahsyat firman Tuhan. Yang kedua, Allah adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Apa sih buktinya Bapak Ibu? Coba kalau kita renungkan, kalau kita masih ada sampai detik ini Bapak Ibu. Itu karena kehebatan kita atau karena tentang Tuhan? Itu karena pekerjaan Tuhan loh Bapak Ibu.
Ya kan, kita masih bisa bersekutu, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bekerja, melayani Tuhan. Sampai detik ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa melihat orang terpapar, ada banyak orang. Tapi kalau kita bisa sehat hari ini, itu karena perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Dan itu terbukti kata firman Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita uji-uji, benar enggak ya, benar enggak ya, udah enggak perlu. Sudah terbukti kok. Yang ketiga, Allah memberikan kita jaminan loh Bapak Ibu. Allah memberikan jaminan supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Ketika saya baca ini Bapak Ibu, saya renungkan berulang-ulang. Betapa bangganya kita, betapa kagumnya kita. Ketika Tuhan berbicara secara pribadi, aku menyertai kamu. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan sampai akhir zaman Bapak Ibu. Itu dahsyat banget. Jangan sampai kita tidak belajar lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengagumi. Kita kembali, kita buka mata kita kembali. Melihat tentang kebesaran Tuhan. Yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi apa yang kita renungkan di dalam poin 2 ini. Kekaguman kita akan Tuhan tidak akan teralihkan Bapak Ibu. Apabila kita sadari bahwa pribadi siapa yang menyertai hidup kita hari-hari ini. Apakah pribadi Tuhan yang dahsyat atau pribadi yang lain. Jadi biarlah lewat pesan Tuhan ini kita belajar sesuatu. Kita tangkap pesan Tuhan ini dan kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.